bernama Sutter. Di SMA-nya, dia terkenal sebagai anak berandalan yang tak pernah mau serius belajar. Pacarnya Sutter adalah cewek paling cantik di sekolah bernama Casey. Suatu hari ketika Sutter sedang jalan-jalan bersama temannya, ada dua cewek ngajak mereka kenalan. Karena teman Sutter ini jomblo, dia pun berniat menjodohkannya dengan salah satu cewek itu. Di danau, Sutter menyuruh temannya naik perahu berduaan, sementara dia akan menunggu dalam mobil. Berjam-jam lamanya menunggu, hingga tiba-tiba Casey datang. Ternyata Casey bisa tahu keberadaannya setelah menelpon teman Sutter yang ada di perahu. Melihat kekasihnya dalam mobil berduaan sama cewek lain, Casey marah bahkan minta putus detik itu juga. Beruntung besoknya saat Sutter menjelaskan tentang semua kejadian kemarin, Casey bisa mengerti. Mereka pun balikan lagi. Beberapa bulan berlalu, meski hubungan Sutter dan Casey telah berjalan bertahun-tahun, namun sebenarnya hubungan mereka ini bisa dibilang hubungan toksik. Di suatu pesta, Sutter tak sengaja memergoki Casey sedang duduk berduaan dengan seorang cowok atlet olahraga terkenal di sekolah yang bernama Marcus. Tapi walaupun sudah kepergok pacarnya sendiri, Casey tak peduli. Dia justru tetap milih berduaan sama Marcus dibanding Sutter. Karena sakit hati, besoknya Sutter pergi ke bar untuk bersenang-senang. Dia menggoda cewek-cewek dan mabuk parah. Pagi hari, Sutter dibangunkan salah satu teman sekolah bernama Amy yang kebetulan lewat. Semalam saking mabuknya, Sutter sampai ketiduran di halaman rumah orang. Karena kasihan, Amy membantu mengantarkan Sutter pulang. Sepanjang perjalanan, Sutter menemani Amy berkeliling menjadi pengantar koran. Amy cerita sebenarnya ini adalah pekerjaan ibunya. Namun gara-gara sang ibu ketiduran, Amy berinisiatif menggantikannya. Kebaikan serta keluguan hati Amy itu pun membuat Sutter tertarik. Esok hari selesai jam pelajaran, Sutter ditegur guru akibat hasil ujian matematikanya jelek. Ditambah dia juga tak mengerjakan PR. Guru mengancam jika nilai di ujian berikutnya tetap jelek, maka Sutter tak akan lulus sekolah. Mendengar ancaman tersebut, Sutter hanya terdiam. Ia lalu buru-buru ke kantin untuk makan siang bersama Amy. Di sana, Sutter curhat tentang ancaman guru matematika tadi. Sambil tersenyum, Amy mengatakan kalau matematika itu mudah asalkan Sutter mau belajar. Di tengah obrolan, teman Amy datang kemudian mengajak pergi bareng ke tempat les. Sebelum berpisah, Sutter meminta nomor HP Amy untuk minta diajari matematika. Setiap pulang sekolah, Sutter selalu kerja part-time di sebuah toko baju dekat rumahnya. Besok pagi, Sutter berkunjung ke rumah Amy untuk belajar matematika bareng. Dalam kamar, Amy memberitahu bahwa dia sangat suka baca komik. Karena itulah kamarnya dipenuhi poster-poster. Waktu tahu kalau Amy adalah seorang wibu, Sutter jadi semakin tertarik. Ketika pulang, Sutter bahkan menyempatkan diri membeli buku komik yang sama seperti milik Amy, lalu mulai membacanya di rumah. Pas lagi asik-asik baca, mendadak Casey ngechat ngajak Sutter ketemuan di pesta salah satu teman sekolahnya besok siang. Sutter membalas bahwa dia pasti akan hadir. Siangnya di pesta, Sutter datang bersama Amy. Casey di situ cemburu, tapi dia berusaha tetap diam. Sutter kemudian mengajak Amy berkeliling. Sepanjang jalan, Sutter cerita dulu waktu dia masih kecil, sang ayah pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Sampai sekarang, setiap kali dia bertanya, ibunya tak pernah mau menjawab. Mendengar cerita barusan, Amy merasa mereka berdua punya kesamaan. Dulu ayah Amy juga meninggalkan rumah. Semenjak kepergian ayah, ibunya jadi protektif. Bahkan saat dia dapat beasiswa universitas terkenal di kota Philadelphia, ibunya melarang karena terlalu jauh dari rumah. Sutter lalu menyarankan agar sesekali Amy harus berani membuat keputusan hidup sendiri dan memperjuangkan keputusan tersebut. Sambil tersenyum, Amy bilang kalau dia akan mencoba mengikuti saran Sutter. Beberapa hari kemudian, Sutter pergi ke rumah Casey.
Mereka berdua ngobrol mengenang masa-masa indah mereka selama pacaran. Sutter berkata bahwa sebenarnya dia masih menyukai Casey. Momen bersenang-senang bersama Casey adalah momen terindah dalam hidup Sutter. Mendengar ungkapan barusan, respon Casey justru kesal. Baginya hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang aja, tapi juga harus memiliki rencana masa depan. Itulah alasan kenapa Casey meninggalkan Sutter. Sebagai laki-laki, Sutter punya harga diri. Dia hanya minta maaf bila tak bisa menjadi pria sempurna yang Casey inginkan, namun Sutter sama sekali tak menyesal telah berpisah dengan Casey. Hari demi hari berlalu, nggak tahu kenapa semenjak dari pesta, Sutter seperti mulai menjauhi Amy. Teman Amy lalu menghampiri dan memarahi Sutter dengan bilang kalau Sutterlah penyebab kenapa sekarang Amy berubah jadi galau, padahal dulu dia gadis ceria. Sayangnya Sutter tak peduli, dia malah ninggalin tuh bocah. Di jalan, Sutter terus kepikiran ucapan teman Amy tadi. Karena khawatir, dia pun pergi ke rumah Amy. Sesampainya di sana, Sutter langsung minta maaf telah menjauhi Amy. Sebagai permintaan maaf, Sutter mengajak Amy makan bersama keluarganya nanti malam. Malam hari, ketika sedang makan, kakak Sutter membuka obrolan dengan menceritakan bagaimana kisah pertama kali dia bertemu suaminya. Namun respon Sutter justru menyindir agar kakaknya jangan terlalu senang dulu karena angka perceraian di Amerika Serikat sangat tinggi. Salah satu contoh adalah perceraian ibu dan ayah mereka sendiri. Seketika suasana menjadi canggung. Beruntung Amy pintar mencairkan suasana. Meski angka perceraian tinggi, dia tak takut. Amy yakin suatu saat nanti pernikahannya pasti bahagia. Suaminya akan menjadi peternak kuda hebat sedangkan dia bekerja kantoran. Mungkin dia dan suaminya nanti akan sering bertengkar akibat perbedaan pendapat. Tapi itulah yang membuat kehidupan pernikahan semakin seru. Mendengar ucapan ini, semua jadi tersenyum senang. Selesai makan malam, Sutter mengajak Amy pergi ke taman. Di momen tersebut, Sutter memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Karena dari awal Amy juga udah suka sama si Sutter, mereka berdua pun akhirnya resmi pacaran. Beberapa hari kemudian, kabar tentang hubungan Sutter dan Amy tersebar ke seluruh sekolah. Teman Sutter tak menyangka kenapa setelah putus dari cewek terpopuler seperti Casey, Sutter malah pacaran sama Amy yang cuma cewek biasa. Sutter di situ menjelaskan alasan kenapa dia menyukai Amy adalah karena dia nyaman. Baginya Amy punya suatu sifat spesial yang tak dimiliki wanita manapun. Pada hari acara dansa sekolah, Sutter datang bersama Amy. Melihat Casey sedang berdansa dengan Marcus, Sutter sama sekali tak cemburu. Kini dia sudah punya pengganti lebih baik. Keesokan harinya saat pulang sekolah dengan wajah gembira, Amy memberitahu bahwa setelah mengikuti saran dari Sutter agar lebih berani, dia berhasil meyakinkan ibunya untuk mengambil beasiswa kuliah di kota Philadelphia. Amy lalu gantian menyuruh Sutter memberanikan diri bertanya tentang keberadaan ayahnya. Awalnya Sutter menolak, tapi Amy terus meyakinkan kalau semua akan baik-baik aja. Mau nggak mau, Sutter terpaksa mencoba. Ia kemudian pergi ke tempat kerja ibunya. Sesuai dugaan, sekeras apapun Sutter memohon dan membujuk, ibunya tetap tak mau memberitahu di mana keberadaan sang ayah. Sutter tak menyerah. Kali ini dia membujuk kakaknya. Karena tak tega melihat Sutter terus-menerus memohon, kakak pun luluh lalu memberikan alamat tempat tinggal sang ayah. Waktu sekolah sedang libur panjang, Sutter mengajak Amy menemani pergi ke alamat ayahnya. Sepanjang jalan, wajah Sutter terlihat begitu bahagia. Hingga tibalah mereka berdua di alamat tujuan. Ketika melihat sosok sang ayah yang selama ini dia rindukan, Sutter sangat senang dan langsung memeluknya. Mereka bertiga kemudian pergi ke bar. Sutter di situ tak bisa menutupi kebahagiaannya. Ia tak menyangka puluhan tahun berpisah, sekarang mereka bisa bertemu. Tapi ekspresi wajah Sutter berubah saat mendengar cerita ayahnya.
Ayah Sater memberitahu bahwa dulu dia pergi meninggalkan demi wanita lain. Ucapan ayahnya itu pun menampar Sater. Sosok ayah yang dia banggakan ternyata adalah pria brengsek. Ayahnya lalu menyuruh Sater dan Emi menunggu di parkiran sebentar karena dia sedang ada urusan penting. Ia berjanji akan segera menyusul ke sana bila urusannya sudah selesai. Sater yang masih syok hanya bisa menurut. Berjam-jam lamanya mereka menunggu, ayah Sater tak juga muncul. Hingga akhirnya Sater muak lalu memutuskan masuk ke dalam bar lagi. Namun di depan, hati Sater kembali hancur saat melihat sang ayah ternyata sedang mabuk dan tertawa bersama teman-temannya. Dengan sangat kecewa, Sater pergi dari sana. Di jalan pulang, Sater terdiam menahan amarah. Emi pun mencoba menghibur, tapi respon Sater justru tambah marah. Sater merasa Emi pura-pura mencintainya, padahal dalam hati Emi pasti cuma kasihan dengan kondisi Sater yang menyedihkan. Emi berusaha meyakinkan kalau cintanya tulus. Dia tulus ingin menemani Sater dalam suka dan duka. Di tengah perdebatan, mendadak muncul mobil dari depan. Beruntung mereka berdua selamat, tapi kejadian tersebut masih juga belum meredakan amarah Sater. Dia muak dikasihani. Ia tak ingin wanita yang dia cintai melihatnya terpuruk. Sater kemudian menyuruh Emi keluar sambil berkata kalau dia sedang butuh waktu sendiri. Namun ketika Emi keluar, tiba-tiba... Sorry, Sutter! Emi! Alhamdulillahnya, Emi masih selamat dan hanya mengalami patah tangan. Hari demi hari berlalu, Sater hanya bisa menyesali kesalahannya pada Emi. Hingga suatu hari dia dipanggil guru matematika. Guru memberitahu bahwa nilai ujian Sater ada peningkatan. Jika berhasil menaikkan nilainya sedikit lagi di ujian akhir sekolah nanti, maka Sater bisa lulus. Setelah seminggu tak berani bertemu Emi, hari itu Sater memberanikan diri berkunjung ke rumahnya. Mengetahui sang kekasih datang, Emi begitu senang. Hari kelulusan pun tiba. Sater berhasil lulus meski nilainya pas-pasan. Di sana Casey menghampiri lalu memberitahu kalau dia akan ikut Markus kuliah di California. Sebelum berpisah, Casey mengatakan bahwa Sater adalah mantan terindahnya. Esok pagi saat sedang bekerja, manajer memanggil. Manajer menjelaskan kalau akibat kondisi toko yang sepi pembeli, untuk mengurangi pengeluaran, manajer terpaksa memecat Sater. Walaupun hal-hal buruk terus datang, Sater masih tetap berusaha menahan perasaannya. Hati pemuda liar itu seakan sedang ditempa agar menjadi lebih dewasa. Malam hari di halte bis, Sater memandangi Emi dari kejauhan. Malam ini harusnya dia menemui Emi untuk terakhir kali sebelum sang kekasih berangkat ke Philadelphia. Namun Sater memutuskan membiarkan Emi pergi seorang diri. Sepanjang perjalanan pulang, Sater merenungi masa mudanya selama ini. Sater merasa dengan kondisi sekarang dia bukanlah laki-laki yang pantas dan justru menjadi pengaruh buruk untuk Emi. Sesampainya di rumah, Sater tak sengaja menabrak kotak surat. Waktu sang ibu keluar, seketika seluruh perasaan yang Sater pendam pun meledak. Dia marah, menangis, kecewa, dan meluapkan semuanya. Melihat anaknya terpuruk, sang ibu lalu memeluk kemudian berkata bahwa seberat apapun masalah yang Sater hadapi, ingatlah satu hal, yaitu ibu akan selalu mencintai dan akan selalu ada untuk mendukung Sater.
You Lasmi. Do you hear me? You are so wrong. Beberapa hari kemudian, terlihat Sutter sedang mencoba mengikuti ujian masuk ke Universitas Philadelphia. Dalam file ujian itu, dia diharuskan menulis esai tentang kisah masa mudanya. Sutter pun mulai menulis. Ia menulis kisah masa muda yang dipenuhi dengan perasaan takut gagal, mengecewakan dan dikecewakan, menyakiti orang lain, disakiti orang lain, serta rasa kehilangan. Ia dulu selalu menyalahkan semuanya, tapi kini dia sadar segala masalah yang terjadi dalam hidup berasal dari dalam diri kita sendiri. Mungkin di luar sana banyak anak muda sepertinya yang hanya sibuk bersenang-senang seakan hari ini adalah segalanya. Namun ingatlah, masih ada hari esok yang harus kita perjuangkan.